Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Sampai hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, keselamatan untuk bisa bertatap muka, walaupun hanya dengan lewat layar. Tapi tidak mengapa, kepada siswa-siswi SMK Muhammadiyah 1 Jatinong, terkhususnya kelas 3, semua jurusan yang saya banggakan, terima kasih sudah menonton video saya mengenai pembelajaran. Untuk pembelajaran yang pertama ini nanti saya hanya akan menyampaikan bab-bab dan poin-poin yang akan nanti kita bahas di semester gasal ataupun semester genap. Untuk itu harap disimak dengan baik-baik dan dicatat dengan baik juga. Nanti bisa dicatat di buku tulis agar nanti bisa tahu arah dan tujuannya kita mau membahas apa untuk minggu-minggu berikutnya. Tapi sebelum masuk ke bab-bab dan poin-poin yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, perlu kita ketahui bersama bahwa yang namanya hidup itu adalah suatu perjuangan yang harus kita tentukan langkah, tujuan, dan arahannya sampai hari ini juga dan seterusnya. Karena hidup adalah perjuangan, tidak bisa hidup hanya bagaikan bermimpi di atas angan. Tapi hidup itu adalah suatu perjuangan yang harus kita perjuangan. Tentunya memerlukan suatu pengorbanan. Di antaranya adalah waktu, tenaga, dan pikiran. Karena hidup bukanlah imajinasi, karena hidup adalah suatu realita yang harus kita jalani bersama. Makanya itu yang perlu kita garis bawahi di sini adalah hidup itu adalah suatu perjuangan yang harus kita perjuangkan bersama. Oke, lanjut di bab 1 yang akan kita bahas minggu depan. Untuk bab 1 ini nanti kita membahas Qitoh Perjuangan Muhammadiyah yang di dalamnya ada pengertian, fungsi, macam-macam, dan perilaku Islami sesuai dengan Qitoh Perjuangan Muhammadiyah. Itu adalah bab pertama. Yang pertama adalah pengertian dan fungsi Qitoh. Yang kedua adalah macam-macam Qitoh Perjuangan. Yang ketiga adalah perilaku Islami sesuai dengan Qitoh Perjuangan Muhammadiyah. Untuk yang bab kedua yang akan kita bahas adalah kaderisasi Muhammadiyah. Di antaranya yang pertama ada definisi kader dan kaderisasi itu apa. Yang kedua, Muhammadiyah sebagai organisasi kader. Yang ketiga, tujuan perkaderan Muhammadiyah. Yang keempat, jalur kaderisasi Muhammadiyah. Yang kelima, jenis dan bentuk perkaderan Muhammadiyah. Yang keenam, arah kaderisasi Muhammadiyah. Yang ketujuh adalah profil kader Muhammadiyah. Nanti di situ kita bahas kader dan kaderisasi dan apa yang ada di dalamnya. Besok saya akan jelaskan. Untuk bab ketiga ada perkaderan otonom Muhammadiyah. Itu nanti ada apa saja di dalamnya. Yang pertama ada perkaderan Aisyah, ada perkaderan IPM, ada perkaderan HW, ada perkaderan IMM, ada perkaderan Tapak Suci, ada perkaderan Nasyatul Aisyah, ada perkaderan Pemuda Muhammadiyah. Oke, besok kita bahas satu persatu. Dan yang keempat ada sikap Muhammadiyah terhadap gerakan Islam transnasional, yang di dalamnya nanti ada perkembangan pemikiran Islam transnasional. Yang kedua adalah persebaran pemikiran keislaman Timur Tengah ke Indonesia.
Yang ketiga, macam-macam gerakan Islam transnasional di Indonesia. Yang terakhir adalah sikap Muhammadiyah terhadap gerakan Islam transnasional. Dan bab yang kelima, yang terakhir adalah pemikiran Islam berkemajuan. Yang pertama nanti ada pengertian Islam berkemajuan, yang kedua Kiai Haji Ahmad Dahlan dan teologi Al-Asr, yang terakhir adalah pandangan keislaman Muhammadiyah. Nah, itu adalah bab-bab yang akan kita bahas di semester Gasal. Ada 3 bab, yaitu Kitab Perjuangan Muhammadiyah, yang kedua adalah kaderisasi Muhammadiyah, yang ketiga adalah perkaderan organisasi otonom Muhammadiyah. Itu adalah di semester Gasal. Dan di semester genap nanti ada sikap Muhammadiyah terhadap gerakan Islam transnasional dan pemikiran Islam berkemajuan. Demikian untuk hari pertama ini. Saya hanya menyampaikan bab-bab yang akan kita bahas nanti di semester Gasal ataupun semester genap. Pesan saya adalah tugas itu adalah kehormatan, tugas itu adalah jati diri kita, maka kerjakan tugas itu dengan sebaik mungkin. Maka dari itu kita bisa mengukur diri kita masing-masing sampai sejauh mana kita bisa mengimplementasikan semua apa yang ada di dalam diri kita masing-masing. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.